Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas Pemuridan Dasar Kekristenan diadakan setiap hari Minggu, dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan bermalam di hadirat-Nya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Mari kita memuji Tuhan. Dia sumber kekuatan, pengharapan di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir,
pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Biarlah hati kami hanya terfokus kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Allah sumber segalanya dalam hidup kami. Haleluya. Yes. Diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaanmu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat kami dengan kuasa-Mu lagi. Hadirat-Mu nyata, kuasa-Mu melimpah bagi kami. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, Tuhan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pemilik kehidupan kami. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Amin. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, Tuhan dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great
kuasa rawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, musisat dinyatakan. Praise our God. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sungguh hati kami bersuka cita karena kasih sayang yang terus menyertai kehidupan kami anak-anak. Dan bila hati kami terus melekat kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu di dalam genggaman-Mu hidup kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Lebih dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaan-Mu, hanya Kau satu yang memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya.
bagian yang terbaik selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Hanya Kau Tuhan, tujuan hidup kami. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu. Kau terus nyatakan di dalam kami. Lihatkan Kau kasih dan kuasa-Mu. Kau nyatakan di dalam. Oh Yesus, ku bersyukur karena kasih karunia Kau nyatakan bagiku. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kau dimuliakan, Kau diagungkan. Oh Yesus, Kau Raja segala raja, Kau Allah yang perkasa. Oleh karena kuasa yang telah membebaskan hidupku dari setiap belenggu dosa, dan Engkau terus membawaku di dalam rencana-Mu yang indah dan mulia. Mukjizat demi mukjizat-Mu menyertai kehidupanku, karena Engkau Allah yang besar. Penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kembali kita berjumpa di minggu ini
Dalam minggu pertama bulan Februari, 1 bulan telah kita melewati tahun 2023 ini. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ini adalah bentuk anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas tubuh, jiwa, dan roh kita. Sekalipun di tengah segala tantangan yang kita hadapi dan segala ketidakmudahan yang sedang kita alami, namun tangan Tuhan selalu terulur bagi kita untuk menuntun dan memimpin setiap langkah demi langkah kita. Di dalam bulan Februari ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang tema refocusing. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sebagaimana yang ditulis di dalam Yosua 1 ayat 7 sampai dengan ayat ke-9. Dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Perhatikan kalimat terakhir di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Di tengah riuh rendah berita dan keadaan yang sepertinya mencemaskan, sehingga seringkali mempengaruhi jiwa dan perilaku setiap orang. Di dalam hal ini rasa takut dan khawatir dapat membayang-bayangi hidup kita di dalam memandang hari esok yang akan kita jalani. Hal itu tentu dapat saja menguasai pikiran, perasaan, dan kehendak kita bila kita terus menaruh perhatian, pikiran, perasaan kepadanya. Tetapi satu hal yang perlu dan sangat penting kita miliki adalah pusat perhatian kita sebagai orang percaya. Sebagaimana ketika Yosua diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel sepeninggal Musa. Tuhan mengingatkan Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hati, menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dimaksud sekalipun penuh dengan tantangan dan tidak mudah. Namun satu hal yang harus dimiliki oleh Yosua untuk meneguhkan dan menguatkan hatinya adalah agar perhatiannya tidak teralihkan dan terpecah kepada tantangan yang tidak mudah tersebut, tetapi kepada firman Tuhan yang telah dinyatakan Allah kepadanya dan kepada kesetiaan Tuhan dalam penyertaan dan janji-janjinya. Lebih lanjut, Allah menuntun Yosua kepada jalan yang harus ditempuhnya. Fokus Yosua bukan kepada musuh yang sedang menghadang dan kesulitan yang dihadapi, tetapi kepada tuntunan Tuhan yang tidak pernah keliru dan tidak pernah berakhir pada jalan yang buntu. Sebab Allah adalah Allah yang maha berhikmat. Allah tidak hanya mampu menuntunnya, tetapi juga bersedia menuntun sampai ke tanah perjanjian. Itu sebabnya orang yang berjalan dalam tuntunan Tuhan akan hidup dalam kebahagiaan. Selain itu, tidak hanya Tuhan menuntun Yosua dalam menghadapi setiap tantangan, penghalang, penghambat, dan keadaan, namun juga menyediakan segala yang dibutuhkan dan memenuhi segala yang diperlukan mereka dengan melimpah agar mereka dapat beribadah kepada Tuhan dengan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan, tidak hanya mampu menuntun kita, tetapi Ia juga bersedia menuntun kita sehingga di tengah masa yang sekelam apapun, kita tidak perlu berputus asa karena kesediaan Tuhan dalam menuntun hidup kita, memungkinkan kita menyongsong hari depan dengan penuh pengharapan. Allah juga menyediakan segala yang kita butuhkan dan memenuhi segala yang kita perlu di segala waktu, sekalipun di masa kelam. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir apapun yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan. Bahwasanya Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah menyediakan semuanya itu bagi kita agar kita fokus kepada panggilan pelayanan yang Allah percayakan bagi kita untuk memuliakan Dia dan memperluas kerajaannya di bumi ini. Oleh sebab itu,
Sekalam apapun keadaan yang sedang dan akan kita hadapi, bila hal itu mempengaruhi jiwa dan perilaku kita, maka perlu kita kembali fokus, refocusing kepada Tuhan dan firman-Nya yang menyertai dan menerangi setiap langkah kita. Agar kita hidup dalam indahnya rancangan Allah atas hidup kita, yang memberikan kita hidup penuh damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Yosua dalam memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan sampai ke tanah perjanjian yang sangat penting dimilikinya, sebagaimana Tuhan mengingatkan dia, seperti yang dituliskan dalam Yosua 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hal ini memberikan pesan yang sangat penting untuk tidak terpengaruh oleh keadaan dan bermunculnya berita yang tidak bersumber dari Tuhan dan firman-Nya. Kemungkinan saja ketika Yosua memanggil dan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel sepeninggal Musa, terpengaruh oleh keadaan dan tantangan yang melampaui kemampuannya. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan dia agar tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi kembali memfokuskan seluruh perhatian, pikiran, perasaan dan kehendaknya kepada Tuhan dan firman-Nya yang menuntun dia kemana saja dia melangkah. Hal inilah yang akan kita pelajari selama bulan Februari 2023 ini, yaitu refocusing, fokus kembali. Fokus kembali kepada 4 hal, yaitu kesanggupan dan kuasa Allah, kesetiaan terhadap janjinya, tuntunan dan kebenarannya, dan ketepatan waktu dan jaminannya. 4 minggu ke depan kita akan diarahkan kembali kepada 4 pembahasan itu, agar di tengah situasi dan tantangan yang tidak mudah ini, kita tidak terpengaruh oleh dunia dalam berita yang mencemaskan dan keadaan yang tak menentu saat ini. Keadaan dunia dapat saja bagaikan gelombang laut yang mengombang-ambingkan, namun bila fokus kepada Tuhan dan firman-Nya dengan iman yang teguh, maka kita akan hidup dengan damai sejahtera dan terus melangkah untuk menggapai masa depan yang indah yang terbentang di depan kita. Di minggu ini, refocusing kita kepada topik kesanggupan dan kuasanya. Allah membentuk, mempersiapkan orang yang hendak Ia pakai untuk menjadi hambanya. Allah tidak pernah memilih seorang menjadi hambanya secara tergesa-gesa atau secara kebetulan. Sebagaimana Allah memilih Yosua, Dia telah mempersiapkan Yosua sebagai calon pengganti Musa sebelum Musa wafat. Oleh karena itu, setelah Musa meninggal, Tuhan langsung memberi instruksi kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, sebagaimana yang dicatat di dalam Yosua 1 ayat yang kedua. Bahwasanya sebelum Allah menetapkan Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian, sejak berangkat dari Mesir, Yosua telah dipersiapkan Allah dengan menjadi abdi Musa. Pengabdiannya kepada Musa telah teruji selama 40 tahun. Ia dengan setia mengikuti Musa dengan segala kesulitan yang dihadapi. Ia menjadi abdi, benar-benar menghamba kepada Musa. Tidak sekalipun ia membantah Musa. Ia adalah pribadi yang loyal kepada atasannya dan kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan kesediaannya diproses sedemikian rupa oleh Tuhan dengan pengabdian yang menghamba. Allah tidak hanya memerintahkan Yosua, tetapi juga menyertai seperti Ia menyertai Musa. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yosua 1 ayat 5 dan 9. Ia tidak membiarkan Yosua sendirian. Kebersediaan Allah untuk menyertai Yosua adalah kekuatan yang amat dahsyat
yang membuat musuh-musuh Yosua dan bangsa-bangsa Israel tidak sanggup bertahan di hadapannya. Dan hal ini tidak sementara, tetapi seumur hidup Yosua. Sebagaimana yang dicatat dalam Yosua 1 ayat yang ke-5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Setiap orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan tidak perlu khawatir akan kesanggupannya melakukan tugas dan menjalani hari-harinya dalam segala keadaan. Karena kemampuan itu akan diberikan oleh Tuhan. Tuntutan utama Allah terhadap orang yang Dia panggil adalah kesediaan untuk taat melakukan apapun yang diperintahkan. Ketaatan itu adalah kebersediaan mendengar, memperhatikan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan tanpa terpengaruh oleh keadaan sekitar dan dunia dalam berita yang bisa saja menyesatkan. Fokus kepada firman Tuhan yang memberikan kesanggupan dan penuh kuasa untuk menaklukkan dan mengubah segala keadaan. Fokus kepada firman Tuhan dengan cara senantiasa merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman kehidupan kita. Perhatikanlah pesan Allah kepada Yosua. Dikatakan bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan pasti menyertai, memperlengkapi dan memampukan kita yang dipanggil dan dipilihnya di dalam keadaan apapun agar kita dapat melaksanakan rencananya bagi dunia ini. Rancangan dan rencana Allah tidak pernah mengalami kebuntuan dan tidak pernah gagal. Karena Dia adalah Allah yang sanggup dan penuh kuasa untuk melaksanakan apapun yang dirancangkannya tepat dan indah pada waktunya. Kesanggupan dan kuasanya akan mengalir bagi kita bila kita berjalan menurut rencana dan kehendaknya yang telah dituliskan di dalam firman-Nya untuk menggenapi rancangan indahnya atas hidup kita. Oleh karenanya, di tengah berita dunia yang mencemaskan dan keadaan yang tidak menentu, penuh dengan tantangan dan tidak mudah, kita fokus kembali kepada kesanggupan kuasanya yang menyertai kita. Bahwa pertama, Allah sanggup mengatur dan mengendalikan segala sesuatu. Saya ulang, Allah sanggup mengatur dan mengendalikan segala sesuatu. Kesanggupan Allah mengatur dan mengendalikan segala sesuatu tidak perlu diragukan. Oleh karena Allah yang kuasanya tidak terbatas dan tidak ada yang dapat membatasinya. Dari tidak ada menjadi ada, semuanya adalah karena Allah yang menciptakannya. Allah tidak hanya mencipta, tetapi juga mengatur sedemikian rupa sehingga dapat tertata dengan baik dan sekaligus segala pergerakan dalam ciptaannya itu senantiasa dalam kendalinya. Hal ini akan tampak sebagaimana ketika Allah mencipta pada mulanya seperti yang dituliskan dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat 28. Kesanggupan Tuhan mengatur dan mengendalikan segala sesuatu juga tampak di dalam tindakannya untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Allah menyuruh Musa untuk berbicara kepada Firaun agar mengizinkan bangsa Israel pergi keluar dari Mesir ke tanah perjanjian untuk beribadah kepada Tuhan. Namun juga Allah berkata bahwa Ia akan mengeraskan hati Firaun. Sebagaimana yang dicatat dalam Keluaran 7 ayat 3 sampai 5 dikatakan, tetapi aku mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat demi mujizat yang kubuat di tanah Mesir.
bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Dan kemudian Allah bertindak dengan mendatangkan 10 tulah atas bangsa Mesir sampai ke istana Firaun, sehingga Firaun terpaksa menyuruh pergi bangsa Israel untuk meninggalkan Mesir. Itu sebabnya Yosua diingatkan Tuhan untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dalam memimpin bangsa Israel sepeninggal Musa di dalam keadaan yang tidak mudah dan penuh tantangan. Namun fokus, sekali lagi, namun fokus kembali kepada penyertaan Tuhan. Bahwa Allah sanggup mengatur dan mengendalikan segala sesuatu dengan kuasanya yang tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan siapapun. Demikianlah kita dalam menjalani hari-hari yang terbentang di hadapan kita dengan segala tantangan yang tidak mudah dan keadaan yang tak menentu, serta berita dunia yang seringkali mencemaskan dan menyesatkan. Kita kembali memfokuskan perhatian, perasaan, kehendak hati kita kepada penyertaan Tuhan dan firman-Nya yang sanggup mengatur dan mengendalikan segala sesuatu. Maka apapun keadaan yang sedang terjadi, kita tetap kuat dan teguh, bahkan mampu bergerak maju dengan hidup damai dan meraih masa depan yang penuh harapan, yang terbentang indah di hadapan kita. Karena Allah yang menyertai kita adalah Allah yang sanggup mengatur dan mengendalikan segala sesuatu dengan kuasa yang tak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan siapapun. Bagian yang kedua, Bapak Ibu, jangan membatasi kesanggupan dan kuasa Tuhan dengan keadaan kita. Kekuatan dan kemampuan kita sangatlah terbatas. Berbeda dengan Tuhan, bahwasanya Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Manusia hanya dapat mampu berinovasi dan berkreasi. Itu dari apa yang telah ada dari Sang Pencipta. Itu pun kemampuannya untuk berinovasi dan berkreasi adalah berasal dari Sang Pencipta. Namun Allah adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup mengadakan dan mengendalikan segala yang ada. Segala yang ada di jagat raya ini, Allah lah yang menciptakannya. Tidak hanya Allah menciptakannya, tetapi juga sanggup mengendalikannya. Kesanggupan dan kuasa Allah yang tak terbatas dan tidak ada yang dapat membatasinya ketika Dia telah berfirman. Sebagaimana yang dikatakannya kepada Yosua, bahwa tidak ada yang dapat bertahan menghadapi engkau. Itu yang dicatat di dalam Yosua 1 ayat yang kelima. Keterbatasan kemampuan Yosua yang dibatasi oleh kekuatan diri sendiri, lawan dan segala keadaan medan yang dihadapi, menjadi tidak terbatas karena yang menyertainya adalah Allah yang sanggup dan kuasanya tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan siapapun. Yosua diingatkan oleh Tuhan bagaimana Allah menyertai Musa yang juga disaksikan oleh Yosua. Bahkan Yosua turut terlibat di dalamnya sejak mereka keluar dari Mesir sampai 40 tahun perjalanan di padang gurun. Ada banyak mujizat yang Tuhan telah nyatakan bagi mereka. Mendatangkan 10 kutub atas bangsa Mesir sampai ke istana Firaun untuk memaksa Firaun menyuruh pergi bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Laut Teberau dibelah dengan tongkat Musa agar bangsa Israel dapat menyeberang dan lolos dari kejaran tentara Firaun. Di padang gurun, Tuhan menyediakan mana dan burung puyuh, roti dan daging untuk dimakan setiap hari. Mengeluarkan air dari gunung batu untuk diminum agar mereka tidak mati dalam kehausan. Menjadikan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari agar mereka dapat berjalan siang dan malam dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa kesanggupan
dan kuasa Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun dan siapapun. Dia adalah Allah yang sanggup dan kuasanya tak terbatas. Oleh karena itu, janganlah batasi kesanggupan dan kuasa Allah dengan keadaan kita. Allah yang kuasanya tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan siapapun, menyertai kita untuk bertindak memberikan kita kemenangan dan damai sejahtera untuk meraih masa depan yang penuh harapan yang telah Allah sediakan bagi kita. Juga tidak terpengaruh oleh berita dunia yang dapat menyesatkan dan keadaan dunia yang penuh dengan tantangan dan tidak mudah ini. Namun seperti peringatan Tuhan kepada Yosua, di mana dicatat dalam Yosua 1 ayat yang ke-7. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, namun fokus kembali kepada kesanggupan dan kuasa Allah yang tak terbatas yang menyertai kita, sehingga kita dapat hidup damai dan menggapai masa depan yang penuh harapan yang terbentang indah di hadapan kita. Bagian yang ketiga, berjalan di dalam ketaatan kepada tuntunan firman Tuhan untuk menggapai masa depan yang penuh harapan. Allah mampu menuntun kita dengan firman-Nya. Bahkan bukan hanya Allah mampu menuntun, tetapi bersedia menuntun kita untuk berjalan dalam rancangan indahnya itu atas hidup kita. Yang memberi kita firman-Nya, tetapi juga memberikan kita Roh Kudus untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran agar kita hidup menurut rancangan indahnya, yaitu damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Juga dicatat dalam Efesus 1 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Dikatakan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kebersediaan Allah untuk menuntun kita kepada seluruh kebenarannya. Maka apa yang telah dijanjikannya dan disediakannya bagi kita, dapat kita memperolehnya. Bila kita mau dan bersedia berjalan dalam ketaatan kepada tuntunan firman-Nya itu. Itu sebabnya, bila kita hidup dalam ketaatan kepada tuntunan firman Tuhan, maka kesanggupan dan kuasa Allah yang tidak terbatas akan menyertai kita senantiasa. Sehingga kita hidup dalam damai sejahtera di tengah segala keterbatasan kita dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah dan masa depan yang penuh harapan yang terbentang indah di hadapan kita. Kita dapat menggapainya oleh penyertaan Allah yang kuasanya tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh apapun dan siapapun. Agar kuat dan teguh di tengah tantangan yang tidak mudah, kiranya kita tidak terpengaruh oleh dunia dalam berita yang dapat mencemaskan dan menyesatkan. Tidak membatasi kuasa Allah dengan keadaan kita. Dan namun kembali fokus berjalan di dalam ketaatan kepada tuntunan Tuhan. Dengan firman-Nya yang sanggup dan kuasanya tidak terbatas oleh apapun dan siapapun. Sehingga kita hidup penuh damai sejahtera dan menggapai masa depan yang penuh harapan yang terbentang indah di hadapan kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak sekali-kali meninggalkan
dan membiarkan kami. Engkau terus menyertai kami ya Tuhan. Di tengah segala keadaan dan tantangan yang tidak mudah ini. Engkau terus akan menuntun dan memimpin kami dengan kebenaran-Mu. Oleh Roh Kudus mulai ya Tuhan yang menolong kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Di dalam segala kesanggupan dan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu. Sungguh Engkau adalah Allah yang sanggup dan mampu melakukan perkara-perkara yang hebat. Yang menyediakan segala apa yang kami butuhkan. Yang memenuhi segala apa yang kami perlukan. Yang memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami. Di dalam menghadapi segala tantangan yang tidak mudah. Kami dapat mampu melewati itu penuh dengan kemenangan. Karena Allah yang menyertai kami adalah Allah yang sanggup dan kuasanya yang tidak terbatas. Sungguh Engkau adalah Allah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami terus diingatkan oleh kebenaran firman-Mu ini. Sehingga di tengah segala keadaan yang tidak mudah ini, kami tetap kuat dan teguh. Izinkan kami Tuhan untuk senantiasa fokus kepada firman-Mu saja. Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk menarik perhatian kami, untuk menarik pikiran dan perasaan kami hanya kepada firman-Mu itu, hanya kepada tuntunan-Mu itu ya Tuhan. Sehingga sekalipun tantangan tidak mudah, kami mampu melewati itu penuh kemenangan. Dan kebenaran firman-Mu itu, Tuhan tolong kami agar senantiasa kami ingat dan oleh Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami untuk kami hidup di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan oleh Roh-Mu menuntun kami ke sana. Sehingga kami hidup di dalam rancangan-Mu yang indah itu. Dan kami dapat memperolehnya ya Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan masa depan yang penuh harapan atas hidup kami. Kami dapat menggapainya dan memperolehnya. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh biarlah hidup kami di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini. Engkau juga pakai kami menjadi alat di dalam tangan-Mu. Untuk menyatakan kasih-Mu dan memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Hari ini minggu pertama. Kita diizinkan kembali, diberikan kesempatan untuk mengambil roti dan anggur. Dan sebelum kita mengambil roti dan anggur itu, mari kita mengizinkan Roh Kudus untuk menyelidiki setiap hati kita. Adakah sesuatu hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Adakah sesuatu kesalahan atau dosa orang lain kita simpan di dalam hati kita? Kiranya kita juga hari ini dapat melepaskan pengampunan. Sebelum kita mengambil roti dan anggur ini, mari kita berperkara terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan setelah itu, kita akan mengambil roti dan anggur dan kita memakannya untuk mengingatkan akan pengorbanan Kristus yang telah menguduskan dan menyucikan kita, yang telah menggantikan kita dan membebaskan kita dari segala dosa dan kutuk itu. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, tolong kami. Kiranya Engkau menyelidiki setiap hati kami. Kalau ada di dalam hati kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampunilah kami. Dan biarlah Engkau kuduskan dan sucikan kami ya Tuhan. Sucikan hati ini ya Tuhan supaya hati kami murni di hadapan Tuhan. Dan kalau ada hal, kesalahan orang lain yang kami simpan dalam hati kami, Roh Kudus ingatkanlah kami. Dan kami saat ini melepaskan pengampunan itu. Sebagaimana Engkau mengampuni kami. Demikian juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita mengambil roti dan anggur. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat segala pengorbanannya atas hidup kita. Dan kiranya kita terus hidup dalam penyucian dan pengudusan diri dari segala dosa dan kejahatan dunia ini. Oleh Roh Kudus yang menolong kita. Tuhan, terima kasih buat segala anugerah-Mu bagi kami. Yang telah menghapuskan segala dosa dan kejahatan kami. Dengan Engkau rela mati di atas kayu salib. Tubuh-Mu terpecah-pecah dan darah-Mu tercurah bagi kami. Sehingga kami dilayakkan Tuhan untuk datang menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Karena Engkau telah menguduskan dan menyucikan kami. Dan bahkan Engkau menyertai memberkati hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Buat segala pengorbanan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami. Untuk hidup dalam pengudusan setiap hari. Sehingga dari hari ke hari Tuhan. Hidup kami menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dan biarlah kedua belah tanganmu engkau angkat. Bapa yang kekal mengasihi engkau dan memberkatimu. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan yang menyertai engkau oleh persekutuan di dalam Roh Kudus. Yang terus memimpin dan menuntun langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.